Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita dapat berhadir di Masjid Raudhatul Muslimin ini untuk melaksanakan salat fardu subuh yang kita kerjakan secara berjamaah. Dan insyaallah nanti akan kita tutup dengan 2 rakaat salat isyraq, yang mana pahalanya kata Nabi kahajji wal umrati tammatan tammah. Pahalanya seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Senantiasa berniat i'tikaf di dalam ini masjid, agar duduknya kita di dalam ini masjid senantiasa dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu ma'asyiral hadirin wal hadirat, para orang tua kami pengurus Masjid Raudhatul Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian tafsir Jalalain, masih di dalam surah Al-Baqarah, memasuki di ayat yang ke-55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamam wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa idh qulna dakhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat yang ke-55. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah oleh kamu ketika kamu mengatakan kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala jahrah, secara terang jelas. Fa akhazatkumus sa'iqah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas perkataan mereka itu dengan petir. Wa antum tanzurun, walhal mereka melihat akan kejadian tersebut. Bapak Ibu masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ayat yang ke-55 ini, Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya, bahwasanya Bani Israel atau keturunan daripada Nabi Yakub alaihi salam ini pada masanya termasuk daripada umat yang sangat istimewa, umat yang sangat diutamakan pada masanya. Akan tetapi karena mereka tidak bersyukur akan nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadi umat yang membangkang. Maka di ayat yang ke-55 ini diceritakan bahwasanya di antara permintaan daripada Bani Israel tadi, wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah ketika mereka mengatakan kepada Nabi Musa,
ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu sampai kami melihat Allah itu secara jelas. Di dalam kaidah nahwu, kalau suatu kalimat itu memakai kata lan, itu memiliki arti selama-lamanya. Ada yang memakai kalimat la, artinya tidak. Ada yang memakai kalimat lam, maka itu juga tidak selamanya. Dan ada yang juga memakai kalimat lan. Artinya kalau suatu kalimat itu memakai lan, maka otomatis umatnya Nabi Musa yang bernama Bani Israel ini tidak akan beriman kepada Allah sampai mereka melihat Allah itu secara jelas. Jadi ia ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Nabi Musa supaya Allah itu dilihat secara jelas di mata mereka. Seperti mereka melihat akan hal-hal patung, seperti mereka melihat akan adanya berhala-berhala yang mereka sembah. Jadi keinginan mereka kepada Nabi Musa, kami ingin melihat Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu secara jelas terang, nampak pada mata kami. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam tauhid kita belajar bahwasanya salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu bersalahan berbeda dengan apa yang ia ciptakan. Artinya di dunia memang kita tidak akan pernah sanggup melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seumpama keinginan kita sekarang atau keinginan orang lain untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas sekarang, seperti halnya kita melihat apa yang nampak di depan mata kita, ingin kita melihat Tuhan kita secara jelas, maka jawabannya mata kita tidak akan mampu untuk melihat hal tersebut. Jangankan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat matahari di siang hari saja kita tidak sanggup mata kita. Lagi tengah hari panas-panas, ada matahari di atas kita, tidak sanggup kita melihat dengan mata kita secara terang, tidak akan pernah sanggup mata kita. Apalagi kita melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam tauhid dikatakan bahwasanya kita cukup meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa memikirkan bagaimana bentuknya, tanpa memikirkan bagaimana bentuk dan zatnya. Cukup kita yakini. Jangankan Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang terkecil di dalam kehidupan kita saja dapat kita rasakan, tetapi tidak bisa kita melihatnya. Ada suatu hal yang dapat kita rasakan, tetapi kita tidak bisa melihatnya. Apa itu? Salah satunya ialah angin. Angin bisa kita rasakan. Ya, kita beli kipas angin, bisa kita rasakan dinginnya angin. Tetapi kita tidak bisa melihat bentuk angin tersebut. Bagaimana rupa angin tersebut? Tidak bisa kita melihatnya. Dapat kita rasakan, tetapi tidak bisa kita melihatnya. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus yakini di dalam hati dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, tetapi mata kita tidak akan pernah sanggup melihat Allah di dunia. Dan ini terjadi kisah tersebut kepada Nabi Musa dan kaumnya ketika mereka berangan-angan, bercita-cita. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, kami ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas. Fa'akhazatkumus sha'iqah, karena perkataan mereka tersebut yang sudah melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab Bani Israel tersebut as-sha'iqah, dengan petir yang Allah datangkan, dengan halilintar yang menyambar kepada mereka. Wa antum tanzurun, sedangkan mereka melihat akan petir tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika juga Nabi Musa alaihissalam pernah bercita-cita atau berkeinginan ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara jelas. Tetapi beda, Nabi Musa alaihissalam
ingin melihat Allah Subhanahu wa taala secara jelas disebabkan beliau rindu dan cintanya kepada Allah. Coba kalau kita merindukan akan sesuatu, ya, misalnya ibu lama tidak ketemu bapaknya 3 bulan, rindu sudah, pasti ingin melihat wajahnya secara jelas. Tidak cukup hanya melihat di HP saja, tidak cukup hanya melihat di foto saja, pasti ingin melihat secara jelas. Orang yang kita rindukan pasti kita ingin melihat secara langsung orang tersebut. Maka ketika itu sama halnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, disandarkan, dibangun karena Nabi Musa penuh kecintaan kepada Allah, rindu akan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bani Israel, mereka mengajukan permintaan kepada Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, bukan disandarkan kepada kecintaan atau kerinduan, tetapi apa? Karena mereka tidak ingin beriman kepada Allah, tidak mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala, makanya ia ingin melihat Allah. Jadi Bani Israel ini hanya mempercayai apa yang nampak di depannya. Kalau sesuatu yang tidak nampak di depannya, ia tidak akan beriman. Maka di ayat yang ke-55 ini, Bani Israel tersebut diazab dengan Allah Subhanahu wa taala dengan petir atau halilintar yang diturunkan Allah, sedangkan mereka melihat akan kejadian tersebut. Summa ba'asnakum, kemudian Allah bangkitkan mereka min ba'di mautikum, sesudah mereka dimatikan, la'allakum tashkurun, dengan harapan mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, saking penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang bernama Bani Israel ini, sesudah mereka meminta ingin melihat Allah secara jelas, mereka dijatuhkan oleh Allah dengan petir atau halilintar sehingga mereka mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Jadi sudah disambar petir tadi, kaum Bani Israel ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ba'asnakum. Apa tujuan Allah membangkitkan mereka? Supaya setelah mematikan mereka, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Seperti halnya seumpama seorang itu pernah jatuh di suatu lubang. Maka untuk menjadi pelajaran di masa yang selanjutnya, ketika kita melewati jalan tersebut, tidak mungkin kita ingin masuk kembali ke lubang yang sama. Tentu kita berpikir ketika itu, dulu pernah masuk di lubang ini, terjerambah, terjerungkuk masuk ke dalam lubang got ini. Maka ketika kita berjalan di hari yang lain, tentu kita tidak ingin masuk ke dalam lubang yang sama, kita tandai. Ini pernah dulu masuk dalam lubang ini, jangan sampai termasuk dalam 2 kali. Maka ada istilah di dalam pepatah itu, ya, jangan masuk di lubang yang sama. Maka ini beda halnya dengan Bani Israel ini. Sesudah diberi akan pelajaran, disambar halilintar, disambar petir, disebabkan perkataan mereka tadi, kemudian Allah bangkitkan. Rupanya sifat dan watak mereka sama seperti biasa, tidak berubah. Padahal sudah disambar petir, sudah disambar halilintar, sudah. Mereka melihat akan azab tersebut. Kemudian Allah bangkitkan, Allah hidupkan kembali, min ba'di mautikum, dari sesudah matinya, supaya mereka menjadi orang yang bersyukur. Rupanya mereka tetap wataknya seperti biasa, sifatnya seperti biasa, tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Bani Israel ini. Salah satunya ialah tentang kesyukuran kita kepada Allah. Maka di ayat yang lain Allah sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur akan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, niscaya Allah akan tambah nikmat tersebut.
wala in kafartum, kalau kita kufur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi di satu sisi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang konteks ayat ini, asbabun nuzul ayat ini diturunkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah pada zaman Nabi dahulu. Mengisahkan kembali tentang kaum Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi yang namanya Al-Quranul Karim sifatnya untuk menjadi amal kita di masa-masa kita pun di masa yang akan datang. Maka dapat kita ambil salah satunya kesimpulan di sini, kalau kita tidak ingin dihilangkan nikmat oleh Allah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kuncinya ialah bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa bangun pada subuh hari ini merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa. Betapa banyak sesama agama kita, sesama Islam juga, mereka bangun tetapi belum tergerak hatinya untuk bangun. Berapa banyak juga orang Islam yang mana mereka mengetahui kewajiban waktu subuh ini, tapi mereka tidak bangun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak juga orang yang sudah bangun di waktu subuh tetapi mereka tidak sholat subuh. Kita lihat saja mungkin salah satunya di pasar-pasar tersebut. Orang tersebut datang jam 3 subuh, tutup jam 7 pagi. Kira-kira kapan sholat subuhnya? Kalau mereka sholat subuh, ya alhamdulillah, pergi sebentar ke masjid atau ke surau sholat subuh. Siapa yang jaga jualan pula? Itu pula soalnya. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya banyak sekali kalau kita ingin melihat nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat kita bisa bernapas, bisa melihat, bangun di pagi hari ini, bisa minum, masih bisa diberikan kesehatan. Maka salah satu bentuk kita supaya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, syukuri nikmat yang ada, niscaya Allah akan menambah nikmat yang lain. Jangan kita menjadi kaum Bani Israel ini yang sudah Allah berikan nikmat tetapi mereka tidak bersyukur akan nikmat tersebut. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel ini sudah terlepas daripada kejaran Fir'aun dan pasukannya. Sesudah mereka selamat dari kejaran Fir'aun dan pasukannya sehingga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah, maka Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Di sini disebutkan yaitu Baitul Maqdis yang berada di Palestina. Maka salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak mereka untuk pergi ke negeri tersebut, tetapi kaum Bani Israel ini malah mengatakan, wahai Musa, engkau saja yang pergi, kami tinggal di sini. Pada Nabi Musa mengajak mereka kembali ke kampung halamannya, tetapi kaumnya malah mengatakan, wahai Musa, kamu saja yang pergi, kami tinggal di sini. Sehingga ketika Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya tersebut sambil dipujuk-pujuk sehingga mereka ingin, karena perkataannya mereka tersebut sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ingin berjalan ke negeri tersebut selama 40 tahun tidak sampai-sampai. Jadi dari Mesir ke Palestina selama 40 tahun tidak sampai. Artinya mutar-mutar ke situ terus. Ketika hendak sampai Allah kembalikan lagi. Sampai memutar-mutar selama 40 tahun. Dan saking rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah mengazab mereka dengan suatu azab, tetapi Allah tidak menghilangkan rahmatnya kepada Bani Israel ini. Walaupun mereka sedang diazab, tetapi Allah tetap merahmatinya. Salah satu rahmat Allah kepada mereka ialah wa anzalna 'alaikumul ghamam wa zallalna 'alaikumul ghamam. Allah menaungi mereka dengan awan.
Jadi ketika mereka berjalan tadi, mereka tidak merasakan yang namanya kepanasan teriknya matahari. Selalu dinaungi oleh awan. Kita selama ini tidak ada berjalan dinaungi oleh awan, kecuali mendung. Ataupun mendung karena hujan kena kita. Ini kaum Bani Israel kemanapun berjalan selalu dinaungi oleh awan, tidak pernah merasakan akan kepanasan. Maka ketika dalam perjalanan tersebut Allah turunkan juga satu makanan, yang mana makanan ini Allah hidangkan daripada hidangan surga. Beberapa kesempatan kemarin sudah kita bahas sedikit. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Dan sesungguhnya Allah menurunkan kepada mereka dua jenis makanan. Yang pertama ialah man, yang kedua salwa. Jadi man dan salwa ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, man ini sejenis, ulama mengatakan sejenis daripada manisan. Bisa dibilang sejenis daripada madu. Sedangkan salwa itu sejenis daripada burung yang sangat lezat seperti burung puyuh. Maka dia turun daripada langit itu seperti turunnya embun di malam hari. Jadi tiap-tiap daripada satu orang dari Bani Israel itu mendapatkan satu sok daripada manna dan salwa tadi. Turunnya itu bagaikan embun, turunnya mulai dari subuh sampai pagi hari. Itu salah satu kelebihan rahmat cintanya Allah kepada Bani Israel ini, diturunkan kepada mereka makanan dari surga, disebut mereka dengan manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Maka dikatakan kepada mereka, makanlah daripada makanan tersebut dengan thayyibah, dengan cara yang baik, ma razaqnakum, apa yang Allah rezekikan kepadamu. Bapak Ibu masyaallah hadirin wa hadirat rahimakumullah. Jadi di salah satu sisi di sini mengajarkan juga kepada kita umatnya Nabi Muhammad, salah satu cara kita untuk mensyukuri makanan yang Allah berikan kepada kita ialah ketika kita mendapati suatu makanan, ya, kita ada di depan kita ini suatu makanan, maka salah satu bentuk kita mensyukurinya ialah kita membaca doa ketika makan tersebut dan senantiasa makan dengan caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga salah satu cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya dengan bentuk makanan ialah ketika kita membeli suatu makanan tersebut, ya, seumpama uang kita banyak ini, maka salah satu cara untuk kita mensyukuri daripada makanan tersebut, dianjurkan kita untuk binikmati rabbika fahaddits, ya. Dengan nikmat Allah tersebut kabarkan nikmat Allah tersebut. Artinya kalau kita punya uang 1 juta Bapak Ibu, misalnya pendapatan kita dalam satu hari itu banyak, jangan kita, ya mohon maaf ini seperti pelit, ya, bakhil dalam menafkahi akan keluarga kita. Ini uang banyak, setiap hari makannya ikan asin aja, kangkong aja. Nah, esoknya lain lagi, ikan asin bebanam pulang, awan sayur bayam. Nah, uang banyak, tetapi sengaja dia menghematkan, mempelitkan. Itu salah satu daripada mengurangi akan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ketika kita mempunyai rezeki yang lebih, yang Allah anugerahkan kepada kita, maka tidak ada salahnya kita membelanjakan itu sesuai dengan yang ingin kita makan itu. Artinya jangan kita tahan. Itu salah satu bentuk daripada rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Maka betapa banyak makanan yang Allah karuniakan kepada kita, ya. Jangan kita sampai tahan daripada makanan tersebutnya. Ini salah satunya. Jadi ketika Bani Israel tersebut dikaruniai akan manna dan salwa tadi,
Bukannya Bani Israel ini bersyukur akan diberikan hidangan dari langit, tetapi mereka malah kufur akan nikmat Allah. Sudah mereka dapatkan manna dan salwa, makanan yang tanpa harus mereka bekerja dulu, makanan yang tanpa harus mereka cari, langsung Allah turunkan dari langit. Tetapi mereka ingin mencari makanan yang ada di pasar. Bahkan mereka sampai berkata kepada Nabi Musa, kami bosan makan makanan ini terus. Kami jenuh makan makanan ini terus. Mintalah kepada Allah supaya mendatangkan makanan lain seperti kacang, bawang, dan lain sebagainya. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, kalau engkau ingin mencari makanan tersebut, carilah di pasar, pasti engkau akan temui. Ini salah satu ya ketidaksyukuran daripada Bani Israel ini. Ketika mereka berjalan sudah dinaungi awan, ketika ingin makan sudah Allah karuniai akan suatu makanan hidangan dari surga, tetapi mereka tetap tidak bersyukur akan nikmat Allah. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna, walhal mereka dalam keadaan zalim, walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan demikian adalah mereka termasuk daripada golongan yang zalim. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dikatakan baginda Nabi di dalam hadis qudsi, bahwasanya kalau seumpama seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, mulai dari yang pertama sampai yang akhir, mulai dari golongan jin semuanya, itu berbuat dosa semuanya, berbuat zalim, maka itu tidak akan mengurangi akan kekuasaan Allah sedikit pun. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau seluruh manusia yang ada di muka bumi ini mulai dari awal sampai akhir, mulai daripada golongan jin yang awal sampai yang akhir, mereka semua taat kepada Allah seperti taatnya ya baginda Nabi Muhammad SAW, maka itu pun tidak akan menambah daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-57 ini, wa ma zalamuna, mereka itu berbuat zalim, kata Allah, bukan kembalinya kepada Allah, tetapi mereka berbuat zalim itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Ini dapat jadi pelajaran juga untuk kita. Kalau kita berbuat zalim kepada orang lain, itu yang terkena zalim itu bukan orang lain, kita sendiri yang kena. Seumpama kita memfitnah orang, misalnya kita menggunjing orang, mengadu domba orang, misalnya, apalagi ini di tahun-tahun politik ya, sering yang namanya berita-berita yang Allah a'lam kebenarannya. Ketika kita menggunjing seorang lain, mengadu domba orang lain, maka itu kezaliman tersebut bukan kepada orang tersebut, maka kembalinya akan kepada kita sendiri, kepada orang yang mengadu domba tadi, kepada orang yang memfitnah tadi. Maka ketika kita mengadu domba orang lain, seumpama memfitnah orang lain, maka dosanya tersebut bukan hanya kepada kita, dosa orang tersebut, dosa orang yang kita zalimi tadi akan menjadi dosa kita, dan pahalanya kita serahkan kepada dia. Maka pernah suatu ketika ulama tersebut, Imam Basri, ia digunjing orang, difitnah orang. Maka Imam Basri ini mengambil sebuah makanan, mengambil sebuah hidangan, diserahkan kepada orang yang memfitnah tersebut. Terkejutlah orang yang memfitnah tadi. Kenapa kau datangi memberikanku sebuah makanan? Saya dengar tadi engkau sudah menyerahkan pahala kepada saya dan mengambil daripada dosa saya. Maka saya sebagai ucapan terima kasih kepadamu, karena tidak susah-susah berbuat pahala, tetapi engkau langsung memberikannya. Maka sebagai satu bentuk hadiah kepadamu, saya berikan hadiah ini. Diberikannya. Ini Bapak Ibu yang rahimakumullah, ketika kita berbuat kezaliman, maka kezaliman itu akan kembali kepada diri kita. Minimal pahala kita akan habis.
dan dosa orang tersebut akan menjadi tanggungan kita. Maka di ayat yang selanjutnya, wa idh qulna dakhulu hadhil qaryah, ketika mereka sudah sampai ke suatu negeri tersebut, maka Nabi Musa memerintahkan kepada kaumnya tersebut, udkhulu hadhil qaryah, masuklah di dalam negeri tersebut. Maka kalau negeri-negeri atau desa di zaman dahulu itu mereka ada sekat atau pagarnya, ada temboknya yang menghalangi, pembatas antara suatu negeri tersebut, semacam benteng lah. Jadi ada sebuah pintu yang mana pintu tersebut sebagai tempat masuknya ke suatu desa tersebut. Ya, kalau misalnya kita di negeri kita, misalnya ucapan selamat datang masuk ke suatu negeri itu, ke suatu desa, ada apa itu namanya, portalnya namanya, gerbang selamat datang. Maka ketika itu Nabi Musa mengatakan, masuklah kepada ini tempat, fakulu minha haitsu syi'tum ragada, makanlah apa yang engkau kehendaki, wadkhulul baba sujada, masuklah ke dalam ini negeri, lewati daripada pintu ini dengan perasaan yang tawadhu, artinya jangan masuk ini dalam keadaan sombong. Naghfir lakum khotoyakum, sambil membaca istighfar. Karena banyaknya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Bani Israel ini dahulu, maka Nabi Musa memerintahkan mereka masuk dalam ini negeri, tapi masuknya tadi dalam keadaan tawadhu, jangan sombong, merendah diri. Lalu masuk dalam keadaan ini negeri sambil membaca istighfar, sambil minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk dalam keadaan baca. Sama kita juga Bapak Ibu, ketika kita masuk rumah, salah satu adab kita masuk dalam rumah, ucapkan salam walaupun tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Karena ada makhluk Allah dalam rumah tersebut yang tidak nampak oleh kita, malaikat. Maka ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal bait, misalnya tidak ada orang. Lalu dianjurkan juga untuk membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, surah Al-Falaq 1 kali, surah An-Nas 1 kali. Itu insya Allah rumah kita akan menjadi tenang ketika kita masuk ke dalamnya. Maka Nabi Musa memerintahkan kepada orang tersebut masuk dalam tempat ini, dalam pintu ini, sambil membaca istighfar, sambil minta ampun kepada Allah. Niscaya Allah akan mengampuni daripada kesalahanmu. Naghfir lakum khotoyakum, Allah akan mengampuni daripada kesalahanmu, wasanazidul muhsinin, dan Allah akan tambahkan kebaikan untukmu. Nah, ini kurang apa lagi nikmat, kurang apa lagi enaknya yang diberikan Allah kepada Bani Israel ini. Tinggal masuk dalam negeri tersebut, masuknya dalam keadaan merendah diri sambil baca istighfar, maka Allah akan ampuni dosa mereka dan Allah akan tambah kebaikan untuk mereka. Tetapi karena mereka umat yang bangkang, ya, umat yang tidak bersyukur, ketika mereka masuk dalam sebuah negeri tersebut, mereka dalam keadaan sombong. Lalu mereka tidak membaca istighfar, tidak meminta ampun. Tetapi apa yang dikatakannya? Habbatin fi sya'ratin, berikan kami gandum, berikan kami beras. Masuk tadi yang dikatakannya bukan istighfar, tetapi berikan kami gandum supaya kami bisa makan. Itu saking ketidaksyukurannya Bani Israel ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti akan kita sambung di lain kesempatan, masih bercerita tentang Bani Israel dan kaumnya. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi zidna ilma wasi'lana fi arzaqina waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawali hasanal fi'ali qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falkal hamdu wal minnat wa syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.